Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini udah masuk ke pertemuan yang ke-12. Kita bakal ngebahas teori pertumbuhan ekonomi. Nah, sebelumnya, yang sebelum UTS itu sebenarnya kita udah bahas kan, metode-metode apa aja sih buat ngitung pertumbuhan ekonomi. Nah, kali ini kita bakal nge-review itu juga sedikit dan kaitin sama teori. Kira-kira teorinya gimana nih menurut teori gitu ya. Oke, kita masuk ke subtopiknya. Yang pertama kita bakal ngebahas tentang pengertian pertumbuhan ekonomi, terus indikator pertumbuhan ekonomi, teori pertumbuhan ekonomi klasik sampai ke yang endogen, terus faktor-faktor penentu pertumbuhan, sama kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi, dan terakhir, apa sih bedanya pertumbuhan sama pembangunan ekonomi. Oke, kita masuk ke subtopik yang pertama. Kira-kira apa sih pertumbuhan ekonomi itu gitu ya? Oke, jadi pertumbuhan ekonomi seperti yang kita udah bahas lalu-lalu, jadi dia adalah kenaikan output atau PDB per kapita dalam jangka panjang. Jadi PDB kita tuh meningkat seiring waktu gitu ya, yang mencerminkan peningkatan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa. Gitu. Jadi yang namanya tumbuh itu pasti ada peningkatan secara dan nggak mungkin 1 sampai 2 tahun aja gitu ya. Jadi beberapa tahun gitu ya dalam jangka yang panjang. Oke, menurut para ahli gitu ya, menurut Budiono kira-kira apa nih? Jadi menurut beliau proses kenaikan output per kapita dalam jangka yang panjang. Dia kata kuncinya di per kapita, bukan yang PDB. Kalau yang per kapita itu kan per kepala kan rata-ratanya, kira-kira dapat berapa. Nah, terus juga sama-sama dalam jangka waktu yang panjang. Terus menurut Sukirno di tahun 2012, jadi perkembangan kegiatan ekonomi menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi masyarakat bertambah gitu. Dia menekankan pada barang dan jasa yang diproduksi masyarakat itu pasti bakal bertambah, tolak ukurnya gitu ya. Terus menurut Mankyu di tahun 2020, jadi ini pertumbuhan jangka panjang ya. Peningkatan standar hidup yang diukur oleh GDP real, GDP per kapita ditentukan oleh produktivitas sama-sama nih, sama-sama per kapita gitu. Oke, indikator pertumbuhan. Ada yang namanya PDB, ada yang PNB. Ini sebenarnya kita udah bahas juga, cuma sedikit review. Karena biasanya pakai metode pengeluaran, jadi di sini cuma ditulis yang PDB pakai metode pengeluaran ya. Oke, bedanya PDB sama PNB. Kalau PDB ini kan produk domestik bruto. Sedangkan kalau PNB itu produk nasional bruto. Bedanya di mana titik bedanya? Bedanya di wilayah. Kalau misalkan PDB itu yang orang yang tinggal di dalam negeri, misalkan wilayah Indonesia, jadi dia ngitung semua uh, barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu gitu. Jadi misalnya ya udah semua jasa yang dan produk yang diproduksi oleh warga negara Indonesia dan warga negara asing yang ada di wilayah Indonesia gitu. Patokannya itu di wilayah. Sedangkan kalau PNB ini kita ngecek pokoknya harus uh, jasanya itu harus yang diproduksi atau produk harus diproduksi oleh warga negara Indonesia gitu. Misalkan masih Indonesia gitu ya. Jadi oleh WNI nih baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Jadi kalau misalkan udah PNB kita ngeluarin nih misalkan orang-orang asing yang produksi di sini kita keluarin pendapatannya atau pengeluarannya gitu tergantung pakai metode yang mana. Terus kita masukin elemen warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri. Jadi menghitungkan orang-orang seluruh WNI gitu lah ya kalau yang di sini. Kalau yang di sini ya udah basisnya wilayah, kalau yang di sini basisnya warga negara kan. Gitu. Ini salah satu rumus PDB pakai pendekatan pengeluaran. Ini CIGXM, konsumsi ditambah investasi ditambah pengeluaran pemerintah atau government expenditure ditambah ekspor dikurangin impor. Kalau yang ini hasil dari PDB ditambah pendapatan neto luar negeri. Jadi dikurangin yang faktor-faktor luar negeri sama ditambahin yang orang Indonesia yang tinggal di luar negeri gitu. Next, ini ada pertumbuhan real versus nominal.
Oke, yang namanya pertumbuhan nominal itu pasti diukur berdasarkan harga yang berlaku. Nominalnya berapa? Kalau misalnya kita pakai harga yang berlaku, tentu aja itu pasti ada unsur inflasi, entah itu karena kenaikan harga maupun karena kenaikan output gitu. Jadi ini pakai unsur inflasi kalau yang nominal. Nah, kita kalau misalkan kita pengen tahu nih, realnya berapa sih? Kita harus pakai PDB real. Nah, kalau misalkan PDB real itu diukur dengan harga konstan, pakai tahun dasar gitu ya. Jadi dia mengeliminasi efek inflasi sehingga mencerminkan perubahan output yang real. Jadi udah dibuang nih, apa sih namanya? Eee, efek-efek inflasinya gitu. Jadi bisa ngecek ukuran pertumbuhan ekonomi sebenarnya berapa sih? Ini kita ngecek pakai PDB real. Gitu. Jadi kalau misalkan ngeliat data, kita cari yang PDB real-nya berapa sih gitu, untuk yang tahu yang nyatanya gitu ya. Oke, rumusnya gimana buat laju pertumbuhan? Tentu aja ini PDB tahun saat ini dikurangin PDB tahun sebelumnya dibagi PDB tahun sebelumnya dikalikan 100, nanti udah ketahuan tuh lajunya. Contohnya gimana? Misalnya PDB real tahun 2023 itu 11.700 triliun. Sedangkan di 2024 ini 12.300 triliun. Jadi caranya gimana? Berarti yang PDB tahun ini, misalkan sekarang tahun 2024 gitu ya. Misalnya jadi 12.300 dikurangin 11.700 dibagi 11.700 karena ini tahun sebelumnya kan, dikalikan dengan 100%, hasilnya sekian gitu. Next, teori pertumbuhan klasik. Ini mungkin kalau teman-teman belajar ekonomi dari SMA gitu ya, suka matkul ekonomi mungkin nggak asing sama nama Adam Smith ini. Oke, jadi untuk di teori pertumbuhan klasik ini, sudut pandangnya itu kita menekankan pada pertambahan penduduk. Di sini biasanya yang terkenal itu ada 3, gitu. Ada Adam Smith, ada Thomas Malthus, sama David Ricardo. Kalau yang di Adam Smith, dia tuh bilang gini, pertumbuhan kalau misalkan penduduknya meningkat, itu pasti bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi gitu. Jadi dia nunjukin kalau ada korelasi yang positif nih antara jumlah penduduk sama pertumbuhan ekonomi. Kalau penduduknya semakin meningkat, uh, maka pertumbuhan ekonomi semakin meningkat gitu. Dasarnya apa dia mikir kayak gini? Yang pertama, dia mikir kayak gini karena yang pertama, kalau ada pertumbuhan penduduk itu pasti bakal meningkatkan spesialisasi pekerjaan. Kata kuncinya di sini ya, meningkatkan spesialisasi pekerjaan. Selain itu juga bakal permintaannya bakal semakin beraneka macam gitu ya. Misalnya negara satu misalkan penduduknya cuma 200 juta, negara sebelah negara negara sebelah itu ada 400 juta gitu. Dengan negara yang 400 juta ini otomatis menurut beliau ini bakal ada spesialisasi tenaga kerja gitu. Enggak itu-itu aja kerjanya karena permintaannya juga uh, beraneka ragam gitu seiring dengan pertambahan penduduk gitu. Oke, tapi teori ini ternyata dibantah sama 2 peneliti, apa sih, kayak ekonom selanjutnya gitu. Ada David Ricardo sama Thomas Malthus ini sama ya sekilas. Kita bahas yang David Ricardo dulu deh. Misalnya kalau misalkan di David Ricardo, nih deh Thomas Malthus, oke maaf. Kalau menurut Thomas Malthus ini pertumbuhan penduduk itu 2 kali lipat lebih besar dari pertumbuhan pangan. Gitu. Jadi kalau misalkan menurut beliau, penduduk itu tumbuh secara deret ukur kan mulai 1, 2, terus 2 kali 2 4, 4 kali 2 8 sampai 16 dan seterusnya. Sedangkan kalau produksi pangan itu tumbuhnya pakai deret hitung gitu. 1, 2, 3, 4, 5 seterusnya urut gitu ya. Jadi dengan metode ini, misalnya dengan gambaran ini gitu, dengan pikiran seperti ini, hipotesis seperti ini, beliau kan mikir, oh berarti pertumbuhan penduduk itu 2 kali lebih 2 kali lipat lebih besar daripada pertumbuhan pangan gitu ya. Oke, jadi jelas bahwa pertumbuhan penduduk akan menghambat
apa sih namanya, semakin banyak penduduk, maka pangannya itu semakin nggak mencukupi pertumbuhan penduduk itu kan, karena kan pertumbuhan penduduk jauh lebih besar dibandingkan pertumbuhan pangannya gitu. Jadi pertumbuhan akan terhambat oleh tekanan populasi gitu. Jadi kalau misalkan di sini mikirnya pertumbuhan penduduk itu bakal semakin bagus, kalau di sini mikirnya kalau penduduk semakin banyak atau jadi ya konsumsi pangan bakal makin sulit gitu. Tapi ah dengan hipotesis kayak gini, kalau penduduk itu deret ukur, pertumbuhan penduduk itu deret ukur, sedangkan produksi pangan itu deret hitung. Oke, selanjutnya ini ada David Ricardo. Jadi menurut beliau, semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin besar juga penurunan upah dan ekonomi menjadi stagnan. Kenapa kayak gitu? Jadi ini mirip ya, sama-sama kalau semakin besar pertumbuhan penduduk, kita di sini ada suatu situasi yang kurang menguntungkan untuk kita. Kalau misalkan di sini contohnya itu ada Tiongkok sama Australia Utara. Coba bayanginnya gini, penduduknya semakin besar. Kalau penduduknya semakin besar, penduduknya semakin banyak, otomatis si perusahaan itu bakal gampang nyari tenaga kerja. Dan orang-orang juga ya, eh kalau kerja ya udah dibayar dengan upah yang nggak layak gitu ya. Upahnya dikit gitu, upahnya kecil. Karena apa? Ya karena kalau misalkan nggak ada lu, gue bisa rekrut yang lain kok. Penduduk masih banyak yang mau kerja di perusahaan gue gitu. Jadi, dia bilang kalau misalnya semakin besar pertumbuhan penduduk, maka semakin besar juga penurunan upah dan ekonominya semakin stagnan gitu. Contohnya ada Tiongkok sama Australia Utara. Kalau Tiongkok kan kita tahu bahwa penduduknya banyak dan upahnya itu jauh lebih rendah dibandingkan dengan jauh lebih rendah lah. Kita kalau misalkan pengen pabrik jauh lebih rendah gitu dibandingkan sama negara-negara maju gitu. Dibandingkan sama Australia Utara. Di Australia Utara itu gajinya itu karena pertumbuhannya dikit, jadi kan mereka susah nih nyari pekerja gitu, penduduknya kan dikit gitu. Jadi setiap yang kerja di mereka itu dibayarnya gajinya gede banget gitu, berbanding terbalik sama di Tiongkok. Oke, next ini ada teori pertumbuhan neoklasik. Jadi neoklasik ini menjawab apa yang nggak bisa dijawab oleh pertumbuhan klasik. Kalau di pertumbuhan klasik kan ada mentok di sini ya, mentok di David Ricardo bahwa ada bisa menjadi stagnan gitu pertumbuhan itu. Kalau semakin besar pertumbuhan penduduknya. Dan di ekonomi neoklasik itu menjawab dari yang ekonomi klasik gitu. Ternyata bisa kok nggak stagnan asal ada kemajuan teknologi. Kata kuncinya di sini ya. Jadi kemajuan teknologi itu menjadi faktor utama yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi terus berlanjut gitu. Pokok pemikirannya apa aja? Ini pokok pemikirannya ada yang pertama, pertumbuhan ekonomi itu dipengaruhi oleh modal atau kapital, terus tenaga kerja, sama kemajuan teknologi. Tapi kuncinya itu di dalam kemajuan teknologi. Yang kedua, berlaku juga nih di missing return, returns gitu ya. Jadi tambahan modal yang diberikan itu memberikan tambahan output yang semakin kecil. Dan dalam jangka yang panjang, ekonomi itu mencapai steady state, yaitu kondisi ketika modal per pekerja cenderung stabil. Itu implikasi kuncinya apa? Yang tadi ada dengar istilah steady state. Jadi dia itu adalah perekonomian akan mencapai keseimbangan jangka panjang per kapita tanpa teknologi gitu. Jadi bisa stagnan juga nih kalau misalkan nggak ada kemajuan teknologi. Sedangkan kalau misalkan ada kemajuan teknologi, bisa kok terus bertemu kembang gitu. Yang kedua ada istilah konvergensi. Konvergensi. Jadi negara miskin itu tumbuh lebih cepat dibandingkan negara kaya apabila parameter strukturalnya itu sama. Misalnya gini, dia akan menganggap bahwa teknologi itu merupakan faktor yang eksogen, faktor yang dari luar gitu. Nggak tahu gimana datangnya, pokoknya kalau ada teknologi, ya udah negara itu bisa terus tumbuh gitu ya. Kayak nggak entah gimana caranya teknologi tersebut datang, gimana cara praktiknya, gimana cara
dan lain sebagainya gitu ya. Dia cuma bilang kalau ada teknologi, ini negara maju. Itu kan keterbatasan juga kan dari teori ini. Nah, dia juga bilang kalau misalkan negara berkembang atau negara miskin itu pertumbuhannya itu bisa lebih cepat sama negara maju. Kenapa? Misalnya nih teknologinya, kalau di negara berkembang kan misalkan belum tahu tuh sama teknologi itu. Misalkan datang ucuk-ucuk teknologi terbaru. Itu peningkatan pertumbuhannya itu bisa lebih besar dibandingkan negara maju yang emang udah ada teknologi tersebut gitu. Misalnya di negara berkembang itu bisa tumbuh sekitar 12%, kalau misalkan negara maju karena udah tahu ada teknologi itu, ya udah paling tumbuh cuma 2% aja, nggak terlalu signifikan pertumbuhannya. Itu maksud dari konvergensi gitu. Oke, tadi dibilang kalau misalkan kelemahan teori pertumbuhan neoklasik itu di sini. Kemajuan teknologi itu berdasar dari keluar model. Pokoknya tiba-tiba ucuk-ucuk teknologi ada kemajuan gitu ya. Oke, di sini menjawab juga teori dari neoklasik, teori endogen ini. Nah, intinya apa? Jadi teknologi dan pengetahuan adalah hasil keputusan ekonomi. Ada research and development, pendidikan, learning by doing. Jadi sehingga pertumbuhan itu dijelaskan dalam model. Oke, tadi kan dibilang kalau misalkan di teori sebelumnya, teknologi bisa datang langsung gitu ya. Kalau di sini ya udah teknologi itu hasil dari apa yang kita investasikan. Entah itu dari penelitian sama pengembangan gitu, dari pembelajaran, pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi emang harus disisihkan dana untuk riset ini dan pendidikan gitu. Oke, untuk dari si Paul Rumors ini bilang bahwa pengetahuan bersifat non-rival dan partially excludable. Jadi, investasi, riset, dan development itu menciptakan peningkatan apa ya, kayak giving back, memberikan. Kalau misalkan kita invest nih sama riset dan development itu bakal balik lagi ke kita gitu, membawa hal yang keuntungan gitu untuk kita di kemudian hari. Yang kedua, ini ada Robert Lucas. Jadi akumulasi human capital melalui pendidikan dan pelatihan menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Dan implikasi kebijakannya apa sih kalau dari sini? Jadi, kebijakan publik kayak misalkan kebijakan terkait pendidikan, riset, pelindungan hak, infrastruktur, itu bakal mempengaruhi laju pertumbuhan secara permanen. Ini kan dalam jangka panjang ya. Kira-kira apa sih yang kita bisa lakuin nih buat mencapai pertumbuhan ekonomi gitu. Ternyata di teori pertumbuhan endogen ini jelaskan, oh kita harus invest ke pengembangan kita selanjutnya, entah itu lewat pendidikan, lewat research dan development, dan lain sebagainya. Gitu. Oke, perbandingan tiga teori tersebut. Gitu. Yang pertama, yang klasik tadi udah dibilang bahwa terkait pertumbuhan, ini klasik itu merupakan akumulasi modal dan pembagian kerja. Itu yang menurut Adam Smith. Untuk yang neoklasik atau solo, sama ini ya, ini ekonominya. Jadi ini pakai model fisik dan teknologinya masih eksogen, jadi faktor luar. Kalau yang endogen ini kita pakai R&D, human capital, sama pengetahuan. Pengembalian ke kapitalnya gimana? Kalau di klasik itu ada diminishing return, sama di neoklasik juga. Jadi penambahan hasil yang terus berkurang. Kalau di sini konstan atau bisa increase nih, gitu. Karena ada kita invest di sini, gitu. Lanjut lagi untuk status teknologi tidak ditekankan. Kalau di sini itu teknologi tiba-tiba ada gitu ya, eksogen, dan di sini ada endogen, jadi hasil keputusan ekonomi yang sebelum-sebelumnya gitu. Kalau yang ini stationary state, kalau prediksi konvergensi, jadi kira-kira negara miskin, negara berkembang, kira-kira gimana caranya mencapai kemajuan atau mencapai misalnya dari negara miskin ke negara berkembang ke negara maju, itu gimana caranya gitu ya biar menyusul negara maju ini. Kalau di klasik itu ada stagnansi gitu, atau stationary state. Jadi ya udah ada stagnan nih kalau misalkan pertumbuhan penduduknya makin banyak gitu, stagnan. Kalau di neoklasik ini konvergensi bersyarat, bisa tapi ada syaratnya gitu. Syaratnya apa? Ya harus ada kemajuan teknologi yang entah dari mana datangnya itu. Kalau di endogen ini tidak harus konvergen, jadi emang harus diusahakan gitu.
Terus yang si klasik, peran kebijakan ini minim, karena kan ya dia cuma ukur berdasarkan pertumbuhan ekonomi aja, pertumbuhan penduduk aja. Kalau di neoklasik ini hanya dipengaruhi level, dan untuk yang endogen ini mempengaruhi laju pertumbuhan, gitu. Oke, faktor-faktor penentu pertumbuhan apa aja? Yang pertama ada akumulasi modal. Akumulasi modal itu kayak misal dari mesin, dari pabrik, infrastruktur itu bakal meningkatkan kapasitas produksi nasional. Dari SDM juga atau sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, kesehatan, dan paling ini jelas bakal memicu pertumbuhan gitu. Yang ketiga ada teknologi dan inovasi. Ini jadi kemajuan teknologi melalui R&D dan adopsi inovasi meningkatkan produktivitas total. Yang selanjutnya sumber daya alam. Jadi ini merupakan salah satu contoh kenapa negara bisa tumbuh gitu ya. Apalagi, tapi harus ada kesatuan ya. Percuma kalau sumber daya alamnya bagus, tapi SDM-nya rendah dan nggak bisa memproses itu dan nggak bisa memanfaatkan itu ya percuma aja gitu. Sumber daya alam termasuk apa ya? Kekayaan alam kayak energi, mineral, lahan gitu ya. Sebagai input namun bukan jaminan pertumbuhan karena harus ditentukan sama si kualitas dari SDM ini. Sama institusinya juga berpengaruh ya gitu dan ke pertumbuhan dan kombinasi lain gitu. Ada institusi dan tata kelola, kepastian hukum, hak milik, stabilitas politik, sama kualitas birokrasi mendorong investasi. Dan yang terakhir, keterbukaan ekonomi. Ini jelas bakal bawa benefit banget. Jadi perdagangan internasional dan FDI mempercepat transfer teknologi dan perluasan pasar. Next, kritik terhadap model pertumbuhan ekonomi. Yang pertama, mengabaikan distribusi. Nah, PDB per kapita itu nggak menggambarkan ketimpangan, gitu. Kan udah sempat dibahas tuh waktu pertemuan sebelum-sebelumnya. Jadi, pertumbuhan yang tinggi itu nggak dapat nggak menyertai, belum tentu kalau pertumbuhan yang tinggi, ah gini rasionya tuh bakal bagus gitu. Jadi pertumbuhan yang tinggi belum tentu semua orang di negara tersebut ngerasain gitu. Bisa aja terjadi ketimpangan gitu. Yang kedua ada reduksionisme indikator. Jadi PDB itu nggak mencakup ekonomi rumah tangga, kerja sukarela, atau volunteer, dan kesejahteraan secara subjektif. Terus, asumsinya nggak realistis. Solo mengandalkan asumsi pasar persimbangan sempurna dan teknologi eksogen yang kurang sesuai dengan realitas gitu. Nyatanya teknologi nggak bisa tuh datang gitu aja, harus kita usahakan gitu ya. Baik melalui kebijakan, investasi pendidikan, riset dan development, dan lain sebagainya. Terus eksternalitas lingkungan, model konvensional nggak memperhitungkan kerusakan ekologis. Nah, pertumbuhan PDB juga sering mengabaikan depresiasi modal alam. Kritik sama dependensia. Kritik dependensia maksudnya. Negara berkembang itu berada pada periferi sistem dunia. Mekanisme pertumbuhan ortodoks dapat melanggengkan ketergantungan. Dan yang terakhir, mengabaikan kelembagaan. Kalau di sini menekankan pada bahwa tanpa institusi inklusif dan pertumbuhan itu sulit dipertahankan. Gitu. Lanjut, ini apa sih beda pertumbuhan sama pembangunan ekonomi? Kalau pertumbuhan itu gampangnya nih ya, pembangunan itu jauh lebih besar daripada pertumbuhan. Kalau pertumbuhan kita ngukurnya pakai PDB aja, sedangkan kalau pembangunan kita ngelihat nih. Ini kan kalau PDB aja berarti secara kuantitatif aja. Berarti kita ngecek di sini secara kuantitatif dan kualitatif. Kira-kira gitu ya. Udah sejahtera belum? Pendidikannya gimana? Infrastrukturnya gimana? Kesehatannya gimana? Ini banyak yang dipertimbangkan gitu ya. Jadi ini kalau negara yang ekonominya tumbuh itu, kalau pembangunan ekonominya baik, pasti pertumbuhan ekonominya juga baik gitu. Oke, dari tadi di sini udah bahas ya yang elemen pertama. Terus yang kedua, kalau pertumbuhan ekonomi itu indikator tunggal atau laju pertumbuhan PDB atau PDB per kapita. Terus jangka pendek sampai jangka menengah tidak selalu disertai sama pertumbuhan
struktur ekonomi, dan tidak menjamin pemerataan dan kesejahteraan. Sedangkan kalau di pembangunan, itu mencakup transformasi sosial dan ekonomi. Terus indikator majemuk nih, mulai dari IPM, Gini rasio, kemiskinan, kesehatan, sama pendidikan juga. Dan karena ini skalanya lebih besar, jadi dia pasti pakai jangka panjang dan multidimensi. Dan disertai juga perubahan struktural, misalkan dari agraris ke industri, industri ke jasa. Terus menekankan pemerataan berlanjutan dan kualitas hidup. Oke, cukup sekian materi hari ini. Ini referensi yang teman-teman kalau misalkan pengen baca lebih, boleh sambil dicek-cek lagi referensi ini. Oke, cukup sekian pertemuan kita hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.